terlihat rumit. Yang kedua, yaitu efisiensi waktu dan biaya. Proses yang cepat dan efisiensi akan menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat. Yang ketiga, yaitu pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pelayanan administrasi pendudukan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk melihat status proses pengurusan dokumen mereka dengan jelas, mengurangi peluang adanya pemungutan liar atau birokrasi yang tidak perlu. Yang keempat, penerapan teknologi dalam layanan. Harapannya adalah pemanfaatan teknologi seperti aplikasi digital akan semakin luas sehingga masyarakat bisa mengurus dokumen dari rumah tanpa perlu datang ke kantor dinas. Yang kelima, petugas yang ramah dan profesional. Pelayanan yang baik diharapkan tidak hanya dari sistem, tetapi juga dari petugas yang ramah, tanggap, dan profesional dalam melayani. Yang keenam, yaitu sistem terintegrasi antarinstansi dengan adanya integrasi data antarisasi seperti dinas kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Proses validasi data menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga masyarakat tidak perlu membawa banyak berkas dari satu instansi ke instansi lain. Yang ketujuh, pelayanan berbasis kebutuhan. Misalnya, prioritas pelayanan bagi lansia, ibu hamil, atau mereka yang membutuhkan pelayanan dengan cepat. Yang terakhir, yaitu meningkatkan kepercayaan publik. Dengan layanan yang cepat, mudah, dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Jadi, akan lebih baik jika harapan itu bisa terwujud. Karena supaya bisa membantu menciptakan lingkungan layanan publik yang responsif, efektif, dan lebih menghargai kebutuhan masyarakat. Harapan saya terhadap penyediaan fasilitas pendidikan yang lengkap dan berkualitas terutama di daerah pinggiran yaitu yang pertama, adanya kesetaraan akses pendidikan setiap anak baik di kota maupun di daerah pinggiran. Diharapkan memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, adanya fasilitas belajar yang modern dan mendukung, yaitu dengan tersedianya laboratorium, perpustakaan, dan ruang komputer. Yang ketiga, ketersediaan guru yang kompeten dan berkualitas. Yang keempat, konektivitas internet dan infrastruktur teknologi. Dengan akses internet dan teknologi yang baik, siswa di daerah pinggiran dapat belajar digital dan mengakses informasi global setara dengan siswa di kota. Yang kelima, adanya fasilitas pendukung kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, adanya transportasi yang memadai, fasilitas transportasi yang mudah dan terjangkau ke sekolah. Yang ketujuh, adanya program beasiswa dan bantuan pendidikan. Yang kedelapan, adanya peran aktif komunitas dan pemerintah daerah. Yang terakhir adalah lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dan jika fasilitas pendidikan yang lengkap dan berkualitas ini bisa disediakan, siswa di daerah pinggiran akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan bersaing dengan siswa di perkotaan, sehingga pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia bisa terwujud. Harapan terhadap sistem pelayanan publik yang lebih responsif adalah agar pemerintah dan instansi terkait dapat lebih cepat dan tepat dalam menangani kebutuhan serta keluhan masyarakat. Beberapa aspek yang diharapkan dari sistem pelayanan publik yang responsif meliputi 1. Kecepatan dan efisiensi, 2. Aksesibilitas dan keterjangkauan, 3. Transparansi dan akuntabilitas, 4. Pendekatan proaktif, 5. Peningkatan kompetensi petugas, 6. Pemanfaatan teknologi yang inovatif. Dengan adanya pelayanan yang responsif ini, harapannya masyarakat akan lebih puas dan percaya kepada instansi publik karena merasa didengarkan dan dilayani sesuai dengan kebutuhan mereka. Harapan kami dalam transparansi dalam pengelolaan dana publik agar pelayanan dapat dimaksimalkan adalah yaitu harapan terhadap transparansi dalam pengelolaan dana publik sangat penting agar masyarakat dapat memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar dialokasikan sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama. Ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyelewengan atau korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau instansi yang mengelola dana publik. Transparansi yang baik pelayanan publik bisa diperlukan karena pengelolaan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan Harapan saya terhadap peningkatan fasilitas umum seperti ruang bermain, pusat kesehatan, dan pelayanan sosial. Yang pertama ada ruang bermain. Ruang bermain yang lebih baik dapat mendukung perkembangan anak-anak,
memberikan tempat untuk berinteraksi dan berolahraga. Yang kedua, ada pusat kesehatan yang lebih aksesibel akan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Dan yang terakhir, ada pelayanan sosial. Pelayanan sosial yang ditingkatkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, memberikan dukungan bagi yang membutuhkan, dan menciptakan komunitas yang lebih inklusif. Semua ini dapat berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di harapan berikutnya.